Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa a'azza jallahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para imam kami, para alim ulama kami, para orang tua kami yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah kembali Allah izinkan kita bertatap muka di salah satu majelis ilmu yang semoga kita harapkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan yang kami muliakan, alhamdulillah pekan lalu kita sudah membahas tentang beberapa ayat tafsir dari surah Yasin, beberapa ayat dari ayat 51 sampai ayat ke-58. Alhamdulillah, di mana Allah mengisahkan, Allah mengkabarkan kepada kita tentang dua golongan, ashabul yamin dengan ashabul shimal. Terima kasih. Tentang golongan kanan dan golongan kiri. Dan sangat jelas perbedaan dari hal ini semua. Di mana golongan kiri mendapatkan penyesalan penderitaan yang sangat luar biasa karena kebangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia, sedangkan golongan kanan mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan karena senantiasa istiqamah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun berkata kepada mereka, salamun, selamat, salamun qaulan min rabbir rahim. Ucapan selamat yang diucapkan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Allahu Akbar. Ini ucapan yang sangat indah. Namun setelah itu surah Yasin ayat ke-59 Allah melanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, yang artinya adalah, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada orang-orang yang ingkar, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang suka berbuat kejahatan dan kezaliman. Allah menegaskan sekali lagi, wahai orang-orang yang ingkar, wahai orang-orang yang durhaka, berpisahlah kalian dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang jahat lagi, zalim. Na'udzubillah min dzalik. Apa tafsirnya? Al-Imam Al-Qatadah berkata, maksudnya, wallah, demi Allah, al-furqatul lati la ijtima'a ba'daha. Perpisahan ini adalah perpisahan yang dimana mereka tidak akan bertemu di antara dua golongan ini lagi sesudahnya. Antara ahli surga dengan ahli neraka tidak akan bertemu sama sekali di waktu ini lagi. Ini perpisahan terakhir kalinya. Iza rufi'a hadza ila 'illiyin wa khufida hadza ila asfalis safilin fadzaka akhirul 'ahdi bainahuma. Yakni apabila golongan yang ini diangkat masuk ke dalam surga yang tinggi, sedangkan golongan yang satunya itu direndahkan ke neraka yang terbawah, maka itulah akhir pertemuan di antara dua golongan. Yang padahal sebelumnya mereka masih bertemu. Ketika ahli neraka menjawab, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina, celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Maka dijawab oleh orang mukmin, masih di surah Yasin ayat 52, haza ma wa'adar rahman, haza wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Inilah janji Allah, janji Tuhan yang Maha Pengasih, dan betullah yang dikatakan semua rasul. Allahu Akbar. Mereka masih bertemu. Kemudian setelah itu mereka dipisahkan oleh Allah dengan perpisahan selama-lamanya, sehingga mereka tidak dapat bertemu kembali. Allahu Akbar. Dalam firman lain di surah As-Saffat ayat 22-23, Allah Subhanahu wa taala kembali mengkabarkan. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita tekankan sekali lagi, Al-Qur'an menjadi sumber kehidupan kita. Sering biasanya disenandungkan oleh ibu-ibu kami ketika waktu menunggu ta'lim. Biasanya menunggu majelis ilmu, majelis guru ustadznya datang. Biasanya ada sebuah bait syair yang mengatakan,
Al-Quran sumber kehidupan. Betul. Sumber kehidupan yang mengkisahkan tentang masa lalu agar kita dapat mengambil ibrahnya, dan sumber kehidupan yang akan bermanfaat bagaimana kita menjalani hidup sekarang, dan peringatan dari untuk masa depan. Allah telah kabarkan di dalam Al-Quran. Begitu juga Isra Mi'raj Nabi SAW, di mana Rasulullah diperlihatkan isi masa depan di dalam surga dan isi masa depan di dalam neraka. Dan semua itu tercantum di dalam Al-Quran Al-Karim. Namun terkadang, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh wahai manusia, engkau betul-betul lalai mengingat perkara ini. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawatnya. Hati-hati dalam memilih pertemanan. Allah mengatakan, kumpulkanlah orang-orang zalim beserta teman-teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan mereka yang selalu mereka sembah selain Allah. Min dunillahi fahdhuhum ila siratul jahim. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Umar bin Khattab mengatakan, yaji'u sahibuz zina ma'a ashabiz zina wa sahibul khamri ma'a ashabil khamri wa ghairah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para pezina akan dikumpulkan dengan orang-orang yang menyukai perzinahan. Dan begitu juga orang yang mencintai khamar akan dikumpulkan bersama orang-orang pecandu khamar. Begitu juga amal maksiat lainnya. Para pencuri akan dikumpulkan dengan orang-orang pencuri. Para pembunuh akan dikumpulkan dengan para pembunuh. Para perampok akan dikumpulkan dengan para perampok. La haula wala quwwata illa billah. Begitu juga ahli surga. Ahli jujur akan dikumpulkan dengan para siddiq. Ahli puasa akan dikumpulkan dengan para ahli puasa. Ahli salat begitu juga. Allahu akbar. Oleh karena itu, selektiflah kita mencari teman dekat kita. Satu sisi, Islam tidak melarang kita berteman dengan siapapun. Islam tidak melarang kita berteman dengan siapapun. Bahkan berteman dengan non-muslim pun la ba'sa bih, enggak ada masalah. Tetapi yang menjadi teman dekat kita perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Karena teman dekat ini dapat mewarnai seorang hamba. Seorang hikmah berkata, yuzannu bil mar'i ma yuzannu biqarini. Seseorang itu bisa dinilai dari teman terdekatnya. Cycle apa namanya? Cycle ya. Lingkungan dia, ya lingkungan. Cycle kan. Circle. Nah, kalau cycle-nya cyclone circle. Allah Akbar. Maklumlah, bahasa Inggris sudah lama tak ulang lagi. Ya, circle-nya. Seseorang akan bisa dinilai dari circle pertemanan dekatnya. Oleh karena itu, berteman dengan siapapun boleh saja, tapi yang menjadi teman dekatnya wajib pilih-pilih sebagaimana Allah dan Rasulnya perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Kahfi ayat 28, perintah wajibnya memilah-milih teman dekat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kahfi 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wa 'alal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap wajahnya. Di sini perhatikan lagi kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang juga bersabar menyeru Tuhannya setiap pagi dan petang hari sembari mengharap wajah Rabb-Nya. Allah Akbar. Oleh karena itu, kelak nanti kita akan dibangkitkan bersama dengan orang yang terdekat kita, bersama dengan sifat-sifat yang mirip dengan mayoritas kita. Misalnya tuan-tuan ahli sedekah akan berkumpul dengan golongan sedekah. Ingin berkumpul dengan para nabi, cintai Nabi SAW, amalkan sunnah-sunnahnya. Sekecil apapun sunnah Nabi, jangan pernah diremehkan. Walaupun hanya sekedar lepas sandal, pakai sandal, masuk ke rumah, masuk ke masjid, masuk ke tandas, jangan pernah remehkan sekecil itu. Karena kita ingin tak sabar bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pembuka saja. Kita masuk pada pembahasan kita insyaallah taala. Kita akan berbincang tentang perkara surga. Alhamdulillah, pekan lalu kita sudah berbincang bagaimana kebahagiaan ahli surga di padang mahsyar. Walaupun ada beberapa kondisi mereka penuh akan ketakutan kepada Allah. Karena tidak ada makhluk Allah kecuali takut kepada Allah melihat kondisi dahsyatnya padang mahsyar. Namun Allah berikan ketenangan, Allah ilhamkan di hati mereka ketenangan menghadapi itu semua. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah-surah yang pernah kita bahas sebelumnya. Sekarang, bagaimana sifat-sifat ahli surga ini? Kalau sifat ahli neraka,
1 bulan yang lalu pernah kita bahas, mereka orang-orangnya keras kepala, suka menolak kebenaran, suka ingkar kepada Allah, melanggar syariat Allah, enggan bertobat kepada Allah. Inilah sifat-sifat ahli neraka. Tetapi bagaimana Allah mengkabarkan tentang sifat-sifat ahli surga? Sangat indah. Di surah Qaf ayat 31 sampai 35. Allah telah mengkabarkan sifat-sifat ahli surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id." Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Ciri yang pertama, sifat ahli surga ini bertakwa kepada Allah dalam segala kondisinya. Dan tingkat takwa yang paling tinggi kepada Allah adalah sifat wara dan ihsan. Ini tingkat takwa yang paling tinggi. Apa itu wara? Wara ini senantiasa merasa Allah melihat dia, mengawasi dia dalam 24 jam, walaupun dia dalam kesendirian. Dan sifat ihsan ini mengumpulkan dari sifat Islam dan sifat iman. Dalam hadis Arba'in di nomor 2, hadis riwayat Imam Muslim, ketika malaikat Jibril alaihi salam menyamar menjadi seseorang yang cantik, ganteng rupanya, bersih pakaiannya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal malaikat Jibril tahu jawabannya. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian malaikat Jibril bertanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Padahal malaikat Jibril tahu jawabannya. Cuma malaikat Jibril ingin memberikan pengajaran kepada para sahabatnya, para sahabat Nabi SAW. Di sini menjadi dalil bolehnya kita bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, tapi sebagai pelajaran untuk yang mendengarnya. Boleh? Ya, boleh. Di sini malaikat Jibril bertanya Islam, iman, dan ihsan. Apa itu? Malaikat Jibril mengkelompokkan Islam dulu yang pertama. Naik 1 tingkat iman, naik 1 tingkat lagi ihsan, dan ini paling tinggi. Islam hanya perbuatan zahir, iman perbuatan hati, ihsan perbuatan keduanya. Perbuatan keduanya. Allahu Akbar. Karena itu ihsan adalah tingkatan paling tinggi. Kisah tentang bagaimana seseorang yang ihsan ini pernah kita kisahkan sebelumnya. Contoh misalnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan seekor semut. Ini sangat luar biasa kisah ini. Mungkin tuan-tuan, puan-puan masih ingat. Di mana Imam Abu Hanifah pernah melakukan sebuah perjalanan dari kampungnya menuju ke sebuah tempat yang menghabiskan waktu 1 bulan perjalanan. Ketika dia merogoh saku gamisnya, lalu ia dapati seekor semut yang dia meyakini bahwa semut ini tidak pernah ada di tempat yang sekarang dia sudah sampai. Padahal melaksanakan 1 bulan perjalanan. Ketika dia sudah sampai ke tempat yang dia tuju, dirogohnya saku gamisnya, diceknya ternyata ada seekor semut yang dia yakin semut ini nggak ada di tempat yang sudah dia sampai ini. Pada akhirnya apa? Balik lagi Bapak Ibu. Melakukan perjalanan 1 bulan. Nggak pakai Honda, nggak pakai pesawat, nggak pakai apapun. Hanya jalan kaki. Hanya jalan kaki. Pulang Imam Abu Hanifah, diletakkannya semutnya lagi di kampung halamannya. Imam Abu Yusuf, muridnya pun terheran-heran melihat sifat dari Abu Hanifah ini. Lalu Imam Abu Hanifah pun menjelaskan, aku khawatir seekor semut yang aku bawa ini adalah ibunya, sehingga anak-anaknya mencarinya. Atau aku khawatir bahwa yang aku bawa ini anak-anaknya, sehingga hidupnya mencarinya. Allahu Akbar. Karena kita tahu, mungkin secara kasat mata kita, hewan itu ya sekedar hewan, mereka tidak berpikir. Tapi jangan lupa Allah kabarkan dalam Al-Quran, mereka itu berzikir kepada Allah. Mereka itu juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita tidak tahu bagaimana bentuk zikirnya. Oleh karena itu jangan pernah menebak-nebak. Ketika misalnya hari hujan, katak berbunyi-bunyi, webek, 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 katanya minta hujan. Katanya minta hujan. Nah, ini tebak-tebakan aja ini. Ini tebak-tebakan saja. Wallahu a'lam. Ini sifat ihsan Imam Abu Hanifah sangat luar biasa. Banyak lagi kisah-kisah bagaimana ulama soleh terdahulu dengan sifat ihsan dan waroknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat seorang ahli surga yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang kedua, Allah melanjutkan di surah Qaf tadi, ayat 32. Haza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. 2 sifat Allah sebutkan di sini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara peraturan-peraturan Allah. Awwab dengan hafiz. Ini sifat ahli surga. Apa itu awwab? Orang yang suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan hafiz, mereka yang menjaga dirinya dari pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, awwab, orang yang suka bertobat, kembali terus bertobat. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata at-tawwab." Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan. Bahkan ke depannya kita pun pasti akan melakukan kesalahan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Bahkan sekarang saja mungkin saya akan melakukan kesalahan, wallahu a'lam. Oleh karena itu, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Nabi SAW, adalah yang bertaubat setelahnya. Jatuh dia lagi, taubat lagi, jatuh lagi, taubat lagi. Termasuk dosa besar adalah putus asa dari rahmat Allah. Dan termasuk dosa besar yang pernah kita temukan di masyarakat, bahkan mungkin kita sendiri yang melakukannya adalah, saya sudah coba bertobat, cuma tak bisa-bisa. Ya udahlah, saya menjadi diri saya apa adanya. Hati-hati, ini jebakan syaitan. Pada akhirnya dia hijrahnya tadi, niat hijrahnya, niat istiqamahnya hancur. Lalu dia mengatakan, ya sudahlah, saya kembali seperti diri saya apa adanya. Apa adanya bagaimana? Atau mungkin dia akan mengatakan, ya sudahlah, saya menjadi orang yang biasa-biasa saja. La haula wala quwwata illa billah. Biasa bagaimana? Apakah biasa seperti orang-orang yang biasa melakukan maksiat kepada Allah? Ataukah seperti orang-orang yang biasa melanggar perintah Allah? Tak boleh kita terjerumus ke dalam jebakan syaitan ini. Ketika misalnya hati kita sudah muncul keinginan bertobat kepada Allah, gapai langsung. Karena hidayah Allah itu mahal. Gapai langsung. Walaupun kelak nanti jatuh lagi ke maksiat, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Inilah sifat awwabun. Orang-orang yang bangkit bertobat kepada Allah, jatuh lagi, bangkit dia lagi. Tetap mengikhlaskan kepada Allah. Sampai wafat dia dalam kondisi husnul khatimah. Allah akan menilai bagaimana semangat hambanya untuk kembali kepadanya. Walaupun jatuh lagi, Allah tetap akan menilai bagaimana gigihnya dia berusaha bangkit lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hambaku yang sudah melampaui batas, sudah sangat melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Oleh karena itu mengatakan, ya sudahlah, saya tetap menjadi diri saya sendiri. Capek saya begini-begini, jatuh maksiat lagi. Nanti dikira orang tobat sambal. Nanti dikira orang tobat apa lagi? Ya, bukan tobatan nasuha, tobat ecek-ecek. Akhirnya dia jatuh kepada perangkap syaitan. Ini termasuk putus asa dari rahmat Allah, dan ini termasuk dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hafiz, sifat ahli surga, mereka yang senantiasa menjaga anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah. Allah melanjutkan lagi sifatnya. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bil qalbin munib. Dua lagi sifat di sini. Pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah, sedangkan dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Allahu Akbar. Di sini ada dua sifat. Pertama, sifat wara', takut kepada Allah. Takut kepada Allah walaupun dia dalam kesendirian, ada keinginan bermaksiat kepada Allah, termasuk sedang scrolling media sosial. Hati-hati Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, apalagi anak-anak muda. Scrolling media sosial, entah itu buka Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Dalam kesendiriannya di kamar atau di sebuah ruangan, dia scrolling, contoh TikTok. Lalu dia ketemu sebuah postingan yang dimana memperlihatkan wanita ajnabiyah yang tidak halal untuknya. Lalu membuka auratnya, membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, lalu berlenggak-lenggok dalam video postingan tersebut. Dan dia menikmatinya dalam kesendiriannya. La haula wa la quwata illa billah. Jangan sampai itu terjadi. Karena kenapa? Dapat menghancurkan amal pahala yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Karena bermaksiat dalam kesendiriannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu pernah kita bahas sebelumnya, kuota internet kita, HP kita, kalau Allah pertanyakan ini digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk melihat sesuatu hal yang bermanfaat untuk dirinya? Ataukah diperlihatkan untuk sesuatu hal yang tidak elok? Apalagi sekarang masa-masa pemilu ini. Ya, hati-hati, apapun pilihan kita, baik itu paslon 1, 2, 3, ya. Yang penting kita memilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh, apapun nomornya. Karena kenapa? Saya harus sifat netral nih Pak, soalnya direkam.
Allah Akbar. Kalau pilihan, Allah yang tahu pilihan hati saya. Yang penting saya hanya menganjurkan kepada Bapak Ibu, pilihlah pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah pemimpin yang yang memimpin untuk maslahat umat. Maslahat umat. Nah, ini dia. Jangan sampai gara-gara kita memilih salah satu paslon, lalu paslon yang tidak kita pilih kita fitnah habis-habisan. Hati-hati. Ya, apalagi dengan munculnya berita-berita hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, pada akhirnya kita share ke grup manapun tanpa kita ketahui kebenarannya, sehingga kita membuat fitnah kepada dua paslon yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, itu semua akan Allah pertanggungjawabkan di sisinya. Fitnah kita kepada orang melalui WhatsApp kita, membuatkan berita hoax dan lain sebagainya, kelak Allah minta pertanggungjawabannya. Kemudian apa lagi? Dengan hati yang taubat, maka Allah berkata, udkhuluha bisalamin, zalika yaumul khulud. Masuklah ke surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Allahu Akbar. Baik, akan kita bahas tentang permasalahan isi di dalam surga ini. Yang pertama, surga adalah tempat yang mulia, tinggi, dan penuh akan kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Musa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, fa'a'lahum manzilatan. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di surga? Allah menjawab, ulaika alladhina aradtu gharastu karamatahum biyadi. Mereka itu orang-orang pilihanku, kemuliaan mereka berada di tanganku. Wa khatamtu 'alaiha, dan aku menutup kemuliaan tersebut. Falam tara 'ainun, ia belum pernah terlihat oleh mata. Surga itu belum pernah disaksikan oleh mata. Secantik-cantik yang ada di bumi ini dengan keindahan alamnya, itu tak sebanding dengan keindahan surga. Walam tasma' udhunun, dan surga ini tak pernah didengar oleh telinga. Walam yakhtur 'ala qalbi basyarin, belum juga terbetik di dalam hati manusia. Karena itu kemarin kita sampaikan, berkumpul pun manusia satu dunia ini untuk menggambarkan hayalan mereka, untuk menggambarkan apa yang di benak mereka tentang gambaran surga, itu tidak akan pernah serupa dengan hakikat surga yang sebenarnya. Ya, terkadang kan gambaran kita ya sebenarnya bukan hayalan, na'udzubillahi min dzalik, minta maaf. Gambaran surga yang di benak seorang manusia seperti misalnya sebuah taman yang indah, gemerlap-gemerlap, bukan gemerlap disko, ya gemerlap kristal-kristal yang indah, ada istana terbuat dari emas dan lain sebagainya. Ini gambaran manusia. Tapi kata Allah, walam yakhtur 'ala qalbi basyarin, yang takkan pernah terbetik dalam hati manusia, takkan pernah terbayangkan surga itu. Masya Allah, ini indah, sangat indah. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi. Jadi hadis itu secara penyampaian terbagi dua. Ada hadis yang memang Rasulullah SAW sabdakan, dan ada hadis yang memang dari Allah, tapi dibahasakan oleh Nabi SAW, namanya hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at. Sungguh, aku telah mempersiapkan surga nanti bagi hamba-hambaku yang soleh, yang kenikmatannya itu tak pernah terlihat oleh mata dan tak pernah juga terdengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi basyarin, dan juga tak pernah terlintas di pikiran manusia. Zuhran bal ma atla'akumullah 'alaih, sebagai pembendaharaan selain dari apa-apa yang aku perlihatkan padamu, masih Allah simpan dengan keindahan surga ini. Tetapi keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW adalah Allah izinkan Nabi Muhammad, Masya Allah, Allahu Akbar, indah. Ketika Rasulullah SAW sudah melalui Amul Husni, tahun kesedihan. Jadi salah satu sebab terjadinya Isra Mi'raj itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena Rasulullah melalui tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan, Bapak Ibu? Apa sebabnya? Yang pertama, ada yang tahu? Baik. Kenapa disebut dengan Amul Husni? Pertama, wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah binti Khuwailid,
istri tercinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking sayang dan cintanya Nabi kepada Khadijah, ketika Aisyah cemburu, Nabi pun sempat marah. Wahai Aisyah, engkau tidak tahu pengorbanan apa yang telah dia buat. Jangan engkau cemburu dengan Khadijah. Allahu Akbar. Ya, ditegur oleh Nabi SAW Aisyah ketika cemburu. Karena Aisyah ini masih muda, cemburu dia dengan Khadijah. Dikit-dikit engkau cerita tentang Khadijah, wahai Nabi. Ya, maka Nabi Muhammad berkata, wahai Aisyah, engkau tidak tahu pengorbanan apa yang telah ia buat untukku. Allahu Akbar. Jarak rentang waktu Rasulullah SAW dengan Khadijah ini 25 tahun. Rasulullah umurnya 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Yang melamar siapa, Pak? Khadijah. Ya. Jadi nggak boleh gengsi. Hilangkan kegengsian kalau misalnya perempuan melamar dulu. Boleh, Bu. Boleh, perempuan melamar dulu boleh. Ya, sebagaimana Khadijah melamar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mahar Nabi kepada Khadijah bukan main, Pak. Bukan seperangkat alat sholat. Bukan. Mahar Nabi kepada Khadijah adalah 100 ekor unta. Nggak main, 1 ekor unta saja kita anggaplah hitungan bulannya 50 juta. Kali 100, 500 juta, Pak. 500 juta, Pak. Ini 500 juta, bukan 5 miliar ya. 500 juta, bukan main maharnya. Jadi Nabi itu kaya. Nabi itu kaya. Cuma kekayaan Nabi, beliau banyak tabung untuk akhirat. Ya, untuk akhirat. Luar biasa kekayaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Khadijah, bersedihlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah meninggal pamannya Abu Thalib. Apalagi pamannya meninggal dalam kondisi membawa agama jahiliyah, bertumpuk-tumpuklah kesedihan Nabi. Padahal paman Nabi Abu Thalib ini adalah orang yang paling melindungi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendukung dakwah ponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membesarkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tetapi ketika wafat, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, ya ammi, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah agar aku kelak bisa menolongmu nanti di hadapan Allah. Datang Abu Jahal, memang laknat Abu Jahal. Saking geram begitu. Memang laknat betul Abu Jahal nih. Allahu Akbar. Sekarang, Pak, rumahnya bukan rumah Abu Jahal, rumah Abu Lahab atau rumah Abu Jahal. Itu sekarang di Mekah itu dijadikan WC, Pak. Dijadikan WC. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu pergi umrah, ketika sudah sa'i, keluar nanti dari pintu, nanti nampak itu, entah rumah Abu Lahab atau rumah Abu Jahal, saya lupa. Ini gara-gara tak memperhatikan mutawib nih. Waktu beliau mengkisahkan Abu Lahab atau Abu Jahal, seingat saya Abu Jahal, rumah Abu Jahal. Dan rumah Nabi kesananya lagi. Rumah Nabi masih ada. Ya, dipertahankan oleh pemerintah Arab Saudi, cuma dirombak sedikit-sedikit biar tak hancur dimakan massa. Allahu Akbar. Jadi rumah Abu Jahal atau Abu Lahab, mohon koreksi. Ya, pemirsa di YouTube juga kalau saya mohon koreksi juga. Allahu Akbar. Itu jadi WC sekarang, begitu hinanya. Jadi WC, tempat pembuangan hajat. Tempat pembuangan hajat. Allahu Akbar. Ini dia. Semoga yang belum Allah mudahkan ke sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala musyammirul lil jannah." Nabi bersabda kepada para sahabat, "Mengapa kalian tidak bersiap-siap masuk surga? Padahal fa innal jannata la khatara laha." Padahal kenikmatan surga itu tak terbayangkan. Tak terbayangkan kenikmatan surga. Hiya wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Nurun yatala'la'u. Cahayanya itu menyala-nyala. Tak pernah mati lampu. Tak pernah mati lampu. Cahayanya itu menyala-nyala indah, luar biasa. Masya Allah. Wa raihanahu tahtazzu. Kemudian dan dia berbau wangi kasturi. Masya Allah, luar biasa. Wa qasrun masyidun. Istananya kokoh semua, tak ada gempa di sana, nggak ada gempa. Kemudian wa nahrun muttaridun. Sungainya luas. Bahkan sungainya bisa diminum, ya. Ada dua sungai surga yang sekarang ngalir di bumi. Yang sekarang ngalir di bumi. Jadi bumi kita ini banyak misterinya, Pak. Banyak misterinya. Kok bisa air nggak pernah habis-habis? Ya, sumber airnya dari mana? Bagi orang beriman, mereka akan mengatakan sumber air dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sains menyebutkan bahwa ada pemanasan, naik airnya ke atas, terjadi hujan. Bahwa ini wallahu a'lam.
Wallahu alam, ini yang kita pelajari di IPA dulu. Tapi semenjak mempelajari dari dalil-dalil Al-Quran, entah kenapa saya lebih percaya bahwa di atas langit ini ada air. Air yang jumlahnya sangat banyak. Air yang jumlahnya sangat banyak. Dari situlah mengalir air-air tersebut. Dan Nabi menyebutkan salah satu sungai yang bersumber dari surga adalah Eufrat. Dengan sungai Nil, nggak salah. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Yang jelas bukan Amazon. Ya, apalagi sungai Selat Panjang, bukan. Bukan. Baik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungai di surga itu bisa diminum, dan sungai di surga ini ada 3. Pertama, berisikan susu, Masya Allah, susu yang bisa diminum langsung. Yang kedua, berisikan madu asli Pak, yang tak membuat wajah Bapak bonyok. madu asli. Yang ketiga, khamar. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang meminum khamar di dunia, dia tidak akan meminum khamar di surga. Tetapi khamar di dunia dengan khamar di surga jauh berbeda. Khamar di dunia buat mabuk, tapi khamar di surga tidak. Tidak. Jadi yang penasaran kayak apa rasa khamar, sabar dulu. Ya, sabar dulu. Nanti minum kita di surga nanti, insya Allah. Sekali minum, tidak membuat haus selama-lamanya. Kapan kita akan meminum, kemudian kita tidak haus selama-lamanya? Ketika nanti setelah hisab, Allah izinkan kita pergi ke telaga Nabi SAW, Al-Kautsar. Di situ kita ambil air, kita minum, setelah haus sekian lamanya di padang mahsyar, maka kita tidak haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Semoga kita sampai di situ, dan kelak pasti akan terjadi. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian kata Nabi SAW, buah-buahannya yang banyak lagi ranum. Ranum itu ya matangnya pas, enggak terlalu matang, enggak juga terlalu muda, enak dimakan. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasangan suami istri yang gagah dan cantik. Allahu Akbar, ya, gagah dan cantik. Ini dia. Jadi saya teringat hadis sahih, ya, di mana ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah aku bisa masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi SAW, di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis nenek Ruah. Nangis nenek Ruah. Ibarat kata, kalau tahu ini mati muda aja lah aku lagi. Akhirnya pulang nenek tersebut. Nabi tersenyum dan dipanggil lagi nenek tersebut. Sini sebentar, Bu. Maksud saya, nanti kalau ibu masuk surga atas izin Allah, ibu akan dimudahkan lagi. Rentang waktu umur berapa, Pak? 40? Tidak, ketuaan. Rentang umur berapa? Allah akan memudahkan seluruh makhluknya. Rentang umur 30-an. Umur 30-an, Masya Allah. Ini fisik sudah matang. Ya, fisik sudah matang. Ya, yang hari ini gantengnya SNI, ganteng standar nasional Indonesia, nanti akan Allah gantengkan standar surga, SSI. SS aja ya, standar surga nanti. Allah gantengkan dengan ganteng yang sangat luar biasa. Begitu juga istri kita, ibu-ibu akan Allah buat cantik, lebih cantik daripada bidadari, Bu. Tenang Ibu ya, tenang. Kalau ibu solehah, menjaga keistiqamahannya kepada Allah dan tetap taat kepada suami. Kemarin pernah kita bahas, ibu paling mudah masuk surga. Beda dengan bapak-bapaknya. Ibu cukup lakukan beriman kepada Allah, taat kepada suami, lakukan yang wajib-wajib, hindari maksiat. Masuklah ke pintu surga dari mana yang engkau inginkan. Enak, Bu. Ibu melakukan maksiat, suami nanggung kalau tidak memberikan nasihat. Tapi kalau kami bapak-bapak melakukan dosa, ibu nanggung enggak? Enggak. Jadi Bu, kalau kami di rumah tuh jangan rewel. Penat kami nanggung nih. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya muliakan, bawahnya, berkurang saja. Tapi tanggung menanggung ini benar. Tanggung menanggung ini benar. Oleh karena itu, Pak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 golongan yang dimana Allah nggak mau lihat nanti. Nomor 3 Allah sebutkan ad-dayus. Apa itu dayus? Seorang suami yang ketika ahli keluarganya melakukan maksiat, dia tidak menegurnya, tidak ada kecemburuan di dalam hatinya. Ibarat bahasa kita, udahlah hubungan masing-masing, amalia masing-masing. Allahu Akbar, hati-hati. Seorang suami punya tanggung jawab. Ya, punya tanggung jawab. Karena itu, Pak, termasuk anak-anaknya juga, HP anak kita tuh bapak yang wajib ngecek. Bapak wajib ngecek HP anak. Termasuk HP istri, bapak wajib ngecek. Jangan kebalik. Istri pula ngecek HP bapak. Bapak yang wajib ngecek HP istri.
Karena itu ketika memberikan HP kepada anak kita, buat perjanjian dulu. Tulis di atas kertas. Bahwa apa perjanjiannya? Jangan pernah dikunci itu HP. Karena bapak punya tanggung jawab melihat apa yang diperbuat oleh anak dan istrinya melalui HP ini. Wajib, nggak bisa tidak. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian mereka menggunakan pakaian-pakaian yang bagus dan indah. Allahu Akbar. Dalam hadis lain lagi, ini baru satu bab kita bahas, satu pasal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mimma khuliqal khalqu?" Dari apakah makhluk itu diciptakan? Nabi menjawab, "Minal ma", dari air. Lah, bukankah manusia itu diciptakan dari tanah? Kenapa Nabi menyebutkan dari air? Kenapa, Pak? Sumber dasarnya tanah, tapi secara umum manusia, makhluk itu diciptakan dari setitik air, ya, setitik air. Airnya jenis apa? Jangan dilanjutkan. Pokoknya air, ya. Pokoknya air. Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil jannah, ma bina'uha?" Ya Rasulullah, kabarkanlah aku tentang surga. Kabarkan tentangku bagaimanakah bangunan-bangunan di surga. Maka Nabi menjawab, "Labinatun min zahabin." Masya Allah. Bangunannya di sana terbuat dari batu bata, perak dan emas. Allahu Akbar. Terbuat dari batu, perak dan emas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa milatuhal miskul adfar." Berlantaikan minyak kasturi. Masya Allah. Wa turabuha za'faran. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa namanya? Berlantaikan minyak kasturi, berkerikilkan intan dan permata. Wa hasba'uha al-lu'lu'u wal yaqut. Berkerikil intan dan permata. Jadi batunya bukan batu pasir ini lagi, ya, tapi batu kerikil intan dan permata. Wah, tak terbayang. La ilaha illallah. Man dakhalaha yan'amu la yab'usu. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia mendapatkan nikmat yang tidak akan hilang, kekal di dalamnya. Tidak mati-mati, pakaiannya tidak akan lusuh, dan tetap muda selama-lamanya. Tetap muda selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, surga itu tidak hanya satu. Surga itu banyak. Baik. Anas bin Malik pernah berkata, "Usiba Harithatu yawma Badrin wa huwa gulamun. Faja'at ummuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, 'Ya Rasulullah, qad gharabta manzilata Harithata minni, fa in yakun fil jannati asbir wa ahtasib, wa in taqul ukhra tara ma asna.'" Pada saat perang Badar, Harithah, anak dari ibu yang datang kepada Nabi ini, dia salah satu syuhada di perang Badar. Padahal beliau ini masih kecil. Maka datanglah ibunya menemui Nabi SAW. "Wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui kedudukan Harisah di sisiku. Seandainya dia di surga, aku akan bersabar dan berharap memperoleh pahala. Namun kalau keadaannya lain, bagaimana menurut pendapatmu? Apa yang harus aku lakukan?" Maka Nabi menjawab, "Tenanglah wahai ummu. Tenanglah wahai ibu. Atau engkau merasa berat ditinggal oleh anakmu? Atau engkau mengira bahwa surga itu cuma satu? Sesungguhnya surga itu banyak, dan anakmu berada di surga Firdaus." Allahu Akbar. Nah, ini dia. Dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa iza sa'altumullaha fasaluhul firdaus." Jika engkau ingin meminta sesuatu kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Di sini hadis ini mengkoreksi yang mengatakan barang siapa beramal mengharap surga tidak ikhlas, padahal Nabi yang memerintahkan. Jika engkau meminta, mintalah surga Firdaus. Apakah berani kita mengatakan wahai Nabi itu enggak ikhlas? Kemarin pernah kita bahas, tasawuf yang hakiki itu, tasawuf yang sesuai sunnah itu, yang saya temukan di kitab Hakikatut Tasawuf, bahwa rukun ikhlas itu 3, Bapak Ibu. Seseorang dikatakan ikhlas ketika dia telah menyempurnakan 3 rukun ini. Yang pertama rukunnya adalah hubbu, mencintai yang memerintahkan kita, yang menyuruh kita mencintai amal tersebut. Salat, cintai salat itu. Siapa yang menyuruh kita salat? Allah. Cintai Allah. Rukun yang kedua agar dikatakan ikhlas, roja. Apa itu roja? Harapan, berharap Allah membalas kebaikan dengan apa yang telah kita perbuat, yaitu surga. Yang ketiga, khauf,
Takut. Takut apa? Takut kepada ancaman Allah, azab Allah, yaitu neraka kalau kita tidak patuh kepada Allah. 3 komponen rukun ini terkumpul, barulah itu disebut ikhlas. Toh Nabi sendiri yang memerintahkan kita, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus itu paling tengah dan paling tinggi. Paling tengah dan paling tinggi. Bagaimana penggambarannya? Wallahu alam, kita tak dapat menggambarkan. Surga Firdaus ini paling tengah, paling tinggi. Dan di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman, darinya lah mengalirlah sungai-sungai surga. Allahu Akbar. Yang kedua. Berapa menit lagi? 9 menit lagi Pak ya. Ini kayaknya buat sesi kedua lagi, ini sesi ketiga lagi. Tapi kalau misalnya tuan-tuan sudah tema yang lain, nah, boleh nanti kita ambil yang tema lain, kita sudahin tentang ini. Baik, tentang luasnya surga. Wah, ini kalau luasnya surga ini bukan main lagi nih. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibu fi zilliha mi'ata sanatin wa qra'u in syi'tum wa zillim mamdudin." Baik. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon yang kalau seseorang berjalan menyusuri bayangan pohonnya. Ada pohon di surga, Pak. Ini menggambarkan luasnya surga. Ada pohon di surga dan tentu ada bayangannya. Nah, seseorang yang menyusuri bayangannya itu tak akan pernah bisa sampai ke ujung bayangannya walaupun dia berjalan selama 100 tahun. Itu satu pohon baru dua. Awak hidup 70 tahun, 80 tahun. Berjalan terus menyusuri pohon itu sampai hidup 100 tahun, belum lagi sampai itu. Berarti luasnya surga ini bukan main, itu baru satu pohon. Pohon apa yang berada di surga? Yang sekarang ada di dunia? Pisang. Itu buah, itu buah. Pohon apa? Yang sering dijadikan sebagai media ruqyah. Bidara, pohon sidr. Tapi salah kalau misalnya ada orang nanam pohon bidara depan rumahnya lalu meyakini ini setan tak akan masuk. Wah, hati-hati, itu sama menjadikan dia jimat. Nggak boleh, nggak boleh. Apa beda dengan kayu ukam? Kayu ukam yang ditaruh di atas pintu. Naruh bidara depan rumah, setan tak masuk. Enggak. Media saja. Media sebagaimana minyak zaitun, kurma ajwa, kemudian madu, ya, dijadikan untuk media ruqyah. Karena ini makanan-makanan yang diberkahi. Dan syaitan tidak menyukai perkara tersebut. Tapi kalau hanya sekedar ditanam depan rumah, syaitan tidak akan masuk. Masuk tetap. Masuk tetap. Jangankan ada rumah yang pohon bidaranya. Ini musola awak, ini masuk setan nih, Pak. Nggak cahaya. Siapa tadi sholatnya nggak khusyuk? Atau setan tuh ganggu tuh. Ya, itu setan yang mengganggu itu. Allahu Akbar. Karena kata Nabi SAW, rapatkanlah saf kalian, sesungguhnya aku melihat syaitan seperti anak-anak domba berada di antara kalian. Masjid Nabi itu, Madinah aja masuk, apalagi awak musola al-mana. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya bidara cuma ditancap lalu punya keyakinan ini menjadi penangkal, apa beda kayu ukam yang ditaruh di atas pintu? Hati-hati. Silahkan tanam pohon bidara, tapi daunnya diambil, ditumbuk-tumbuk jadi media untuk ruqyah. Tapi pohon bidara di surga dengan pohon bidara di dunia nggak sama. Pohon bidara di dunia berduri, Pak. Berduri. Dan ini pernah ditanyakan oleh seorang Arab Badui. Nanti kita masukkan ke pasal makanan dan minuman ahli surga, insyaallah ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin masih pasal yang ketiga baru kita bahas tentang luasnya surga. Boleh kita lanjutkan nanti pekan depan lagi, Pak, tentang isi dalam surga ya. Ini insyaallah menarik ini. Tapi ada satu pasal yang belum saatnya saya bahas, tentang kecantikan bidadari surga. Nah, ini kita bahas khusus bapak-bapak aja nanti. Kecantikan bidadari surga ini luar biasa. Bahkan Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah mengambil beberapa pasal yang panjang tentang kecantikan bidadari surga. Tapi para ulama adil, Bu, dalam menulisnya. Satu pasal tentang keindahan wanita soleha yang lebih cantik daripada bidadari surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti akan kita bahas tentang kamar-kamar ahli surga, kasur-kasurnya, tanahnya, bukit-bukitnya. Ternyata di surga ada perbukitan, dan salah satu bukit surga ada di dunia. Bukit apa, Pak? Uhud. Bukit Uhud. Kemarin dijelaskan, Pak, Ustaz, waktu pergi ke Jabal Uhud. Ternyata Jabal Uhud ini adalah bukit yang mencintai kita dan kita mencintai dia juga. Allahu Akbar. Dan di situ ada makam 70 para syuhada yang sudah dipagarkan di situ. Allahu Akbar. Tapi apakah sama bukit Uhud di dunia dengan bukit Uhud di surga? Tentu lebih indah lagi.
tentu lebih indah lagi. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin yang sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah taala akan kita lanjutkan nanti pekan depan jika Allah masih memanjangkan umur kita dengan masih tema keindahan surga part yang keduanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesilapan dari lisan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada materi yang keliru, mohon tujuh ajarnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.